Oke, filenya seperti ini ya. Di variabel view ada 5 variabel, yaitu kelompok, AB, kemudian metode A, B, dan C. Oke, di data view sudah ada datanya ya. Oke, Arya sudah bisa bergabung? Atau masih di kamar mandi? Sudah, Pak. Sudah ya. Kelihatan? PowerPoint Bapak? Kelihatan, Pak. Jadi hari ini yang akan kita lakukan adalah melakukan uji. Ada 4 uji yang kita akan lakukan, yaitu one way ANOVA, kemudian Kruskal Wallis, kemudian uji repeated ANOVA, dan uji Bridgman ya. Kemarin sudah kita bahas tentang teorinya mengenai one way ANOVA dan Kruskal Wallis ya. Jadi, kapan digunakan uji ketika ingin menguji komparatif, uji beda untuk data lebih dari 2 kelompok, berpasangan. Jika data itu berpasangan, maka menggunakan uji repeated ANOVA. Syaratnya skala datanya harus numerik, yaitu interval, skala data interval maupun skala data rasio, skala data interval maupun skala data rasio, dan distribusi data harus normal. Jika tidak memenuhi syarat, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk data yang tidak berpasangan dan menggunakan Bridgman untuk pasangan. Jadi kita coba lakukan 4 uji ini ya. Jadi untuk one way ANOVA syaratnya distribusi data harus normal, varian data harus sama. Berarti data harus distribusi normal dan homogen ya, dan harus homogen. Jika tidak, maka lakukan transformasi data. Jadi jika tidak normal maupun tidak homogen, maka lakukan transformasi data. Atau normal tapi tidak homogen, tetap dilakukan transformasi. Setelah transformasi, jika tidak juga bisa normal dan bisa homogen, maka dilakukan uji alternatif, yaitu Kruskal-Wallis. Jika pada nilai P atau nilai signifikannya kurang dari 0,05, artinya itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan menolak H0, maka analisis dilanjutkan dengan post hoc dari ANOVA. Dilanjutkan dengan post hoc dari ANOVA. Nah, misalkan ada data seperti ini. Berarti yang ingin mengetahui perbedaan kadar Hb pada 3 kelompok yang mendapatkan suplemen zat besi. Kemudian kelompok kedua zat besi dan vitamin B1. Kelompok 3 tanpa suplemen. Populasinya yaitu pekerja pabrik. Hasil tentunya sebagai berikutnya. Itu ada masing-masing 10 orang, kelompok 1 10 orang, kelompok 2 10 orang, kelompok 3 10 orang.
Datanya kalian sudah pegang ya, sudah ada ya. Sekarang kita buka datanya tadi. Kelihatan? Jadi ada kelompok responden. Kelompok respondennya, lihat nilai value-nya. Terlihat? 1 diberi zat besi, 2 diberi zat besi dan vitamin C, 3 tanpa suplemen. Jadi kalau nanti kalian punya data, atau nanti Bapak beri data, kalian sudah tahu ya. Jadi untuk penyusunan datanya, kelompok dan HB. Kelompok dan HB. Kelompoknya diberi value pada labelnya, yaitu 1, 2, dan 3. Skala datanya nominal. Kemudian HB, ada HB, menggunakan scale ya. Scale ini berarti numerik. Nah, kemudian kalian lihat di data view. Nah, di situ ada kelompok 1, 1 sampai 10, kelompok 2, 11 sampai 20, kelompok 3, 21 sampai 30. Ya, masing-masing punya data 10. Nah, yang kalian lakukan pertama kali adalah uji normalitas data. Bagaimana caranya uji normalitas data? Analyze, Pak. Analyze, kemudian Descriptive statistik, kemudian explore. sebagai variabel dependen apa ya? Variabel terikatnya. Kadar HB, Pak. HB. Kemudian kelompok responden dimasukkan pada faktor list ya. Dan pada faktor. Kemudian cek statistiknya perlu kita ubah tidak usah diubah. Plotnya ya. Ini normality ini harus muncul ya. Pada plot di normality-nya diklik, kemudian power estimasinya di normality, kemudian power estimasi, kemudian continue. Optionnya perlu diubah tidak? Tidak usah diubah. Bootstrapnya oke. Ini pastikan dibuat ya, hasilnya dibuat. Kemudian oke. Apa yang terjadi? Oke, normal atau tidak? Klik pada Normal, Pak. oke. Kadar HB-nya baca di Shapiro Wilk ya. 0,479 berarti distribusi data normal untuk yang diberi zat besi. 0,571 diberi zat besi dan vitamin C, dan 0,126 tanpa suplemennya. Lebih besar semua dari 0,05. Kalau lebih besar berarti distribusi data normal. Memenuhi syarat untuk dilakukan uji
Sekarang kita lakukan ujian. Caranya, klik analyze, kemudian conforming. Nah, di situ ada one way ANOVA. Kita lihat? Iya, Pak. One way ANOVA. Silakan klik one way ANOVA. Masukkan kadar HB pada dependent list dan kelompok responden pada faktor. Kemudian lihat pada menu option centang pada descriptive dan homogeneity, homogeneity of variant test, supaya kita tahu data itu homogen atau tidak. Di descriptive dan homogeneity variant test. Oke, continue. Lihat post hoc-nya, klik pada post hoc. Pada equal variant H2, pilih salah satu ya. Kita coba pakai LSD. Klik LSD. Kemudian continue. Kalau sudah, oke. Lihat pada outputnya. Yang kalian dapatkan di output. Nah, pada tabel pertama, descriptive, itu ada nilai jumlah datanya masing-masing 10. Kemudian rata-ratanya 12,27, 13,02, 11,12. Kemudian standar deviasinya, masing-masing data sudah ada, nilai minimum dan maksimum. Kemudian di tabel yang kedua, homogeneity of variance. Kalian baca pada nilai sig, itu yang terlihat adalah 0,237. Homogen atau tidak? Homogen, Pak. Homogen ya. Jadi datanya tuh homogen ya. Oke. Jadi lebih besar dari alpha, lebih besar dari 0,05, berarti data itu homogen. Sekarang kalian lihat pada bagian ANOVA. F hitungnya 19,637. Ini F hitungnya. Kemudian nilai signifikansinya 0,000. Yang mudah dibaca pada bagian signifikansi. 0,000. Lebih kecil dari alpha. Alphanya berapa? 0,05. Ya. Jadi nilai P lebih kecil dari 0,0. P-nya yaitu signifikansi dia, nilai sig atau nilai P. Berarti H0 diterima atau ditolak?
Tolak. Ya, jadi H0 ditolak. Ya. Jadi ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, hipotesis nolnya ditolak. Hipotesis nolnya ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan bermakna kadar hemoglobin pada ketiga kelompok perlakuan. Ada perbedaan bermakna kadar hemoglobin pada ketiga kelompok perlakuan. Apakah ketiganya berbeda? Belum tentu ya. Bisa jadi dua saja yang berbeda. Atau satu yang berbeda. Ya. Yang penting di antara tiga kelompok tadi ada perbedaan bermakna. Nah, untuk melihat kelompok mana yang berbeda, maka kalian lihat pada post hoc-nya. Post hoc test. Ya, pada tabel multiple comparison itu. Comparison itu ya. Itu kelihatan. Cara membacanya itu dibandingkan diberi Fa dibandingkan dengan diberi Fe dan vitamin C. Nilai signifikansinya 0,021. Artinya ada perbedaan bermakna kurang dari 0,05 ya, kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan bermakna kadar Hb antara kelompok yang diberi zat besi dengan kelompok yang diberi zat besi plus vitamin C. Kemudian dibandingkan lagi zat besi dengan tanpa suplemen. Signifikansinya 0,001. Ya, 0,001. Artinya apa? Kurang dari 0,05. H0-nya ditolak. Ada perbedaan bermakna kadar Hb antara diberi zat besi dengan tanpa suplemen. Oke. Kemudian kolom berikutnya gitu juga ya. Diberi zat besi vitamin C dengan kelompok E, ini berarti sudah yang tadi. Nah, yang kita bandingkan berikutnya, kelompok zat besi plus vitamin C dengan tanpa suplemen. Ternyata nilainya 0,000. Juga kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan bermakna. Ada perbedaan bermakna. Oke, sampai di sini. Jadi pahami untuk uji ANOVA dan cara membacanya. Bisa, Pak. Oke, yang lain bisa dipahami? Dipahami ya? Bisa, Pak. Jadi langkah-langkahnya kalian catat. Kemudian bagian mana yang dibaca itu juga kalian catat. Nanti untuk bikin laporan hari ini. Kemudian uji yang kedua, ANOVA sudah tidak ada masalah? Onway? Sudah paham semua? Kalau tidak ada masalah, berikutnya Kruskal-Wallis ya. Uji Kruskal-Wallis. Apa tadi gunanya Kruskal-Wallis? Jika one way ANOVA tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Data tidak normal dan tidak mungkin. Oke. Kita pakai data yang ini saja ya, yang kelompok dan Hb ini ya. Kita menganggap bahwa itu datanya tidak normal. Ya, kita tidak usah pakai data yang baru. Kita menganggap bahwa data Hb pada ketiga kelompok tadi tidak normal dan tidak normal. Lanjut langsung pada uji Kruskal-Wallis. Caranya, untuk Kruskal-Wallis, analyze non-parametric test. Kemudian legacy dialog. Pilih pada independent sample. Jadi non-parametrik ya. Jadi non-parametrik, independent,
dan lebih dari 2 ya. Lebih 2 yang lebih banyak. Oke, klik. Ya. Nah, di situ muncul. Pada HB masukkan ke test variable list. Kemudian kelompok responden masukkan pada grouping variable. Oke, kemudian define strength itu diklik. Nah, di sini minimumnya berapa? Nilai yang paling rendah berapa ketika mengkode tadi? 1, 2, 3. Yang paling rendah 1. 1, Pak. Yang paling tinggi berapa? Kita mengkodenya 3. Kemudian continue. Kemudian optionnya, kita lihat di option. Descriptive kita munculkannya. Tentang descriptive, kemudian continue. Exactnya perlu tidak? Exactnya tidak perlu, nggak apa ya. Kalau kalian klik berarti ini ganti 94%. Nanti 95% nanti karuan. Meskipun nanti tidak pengaruh juga ke pembacaan. Oke, pastikan Kruskal Wallis tercentang. Kruskal Wallis H ya. Makanya kemarin untuk Kruskal Wallis kita hitung nilai H-nya tadi. Karena memang nilai nama sebenarnya Kruskal Wallis H. Oke, sudah? Kalau sudah oke. Apa yang terjadi? Oke, lihat pada bagian deskriptif. Ya, jumlahnya 30 ya. Kemudian pada bagian range. Kemudian terakhir yang dibaca pada bagian test statistik. Ya. Yang dibaca pada asimsik. Asimsiknya 0,000 kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05. Artinya apa? H0-nya ditolak. Ya. Ada perbedaan bermakna kadar hemoglobin pada ketiga kelompok perlakuan. Pada ketiga kelompok perlakuan. Oke, jadi pahami? Bisa, Pak. Kemudian kalau mengetahui mana yang berbeda, dari 3 tadi? Tidak bisa menggunakan uji Kruskal Wallis. Maka untuk mengetahui mana kelompok yang berbeda, menggunakan yang 2 kemarin. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Jadi tadi kan dari 3 tadi, untuk Kruskal Wallis ternyata ada beda gitu. Mana yang berbeda, maka tidak. Apakah 1 dengan 2, atau 2 dengan 3? Kruskal Wallis tidak mampu melakukan itu. Maka yang kalian lakukan lagi dengan menggunakan post hoc-nya, menggunakan uji yang
yang dua independen sampel. Yang kemarin sudah kita pelajari. Itu independen sampel. Ya. Halo, kelihatan wilayah kalian? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Di kadar HP masukkan ke test variable list, kelompok responden masukkan ke grouping variable. Kemudian definnya, nah ini dijadikan 2 aja, 1 pasangkan dengan 2, continue, oke. Kemudian panggil lagi. Sekarang define grupnya, kelihatan? Masih tempat kalian? Kelihatan, Pak. Define-nya diganti 1 dengan 3. Kalau tadi kan 1 dengan 2 ya. Ini 1 dengan 3. Ini kan 1 dibandingkan 2, ini 1 bandingkan 3. Continue. Oke. Oke, berarti kita sudah membandingkan 1 dengan 2, 1 dengan 3. Nah, berarti yang belum 1 dengan 2 dengan 3. Dibandingkan lagi 2 dengan 3. Kelihatan? Kelihatan, Pak. 2 dengan 3. Continue. Oke. Jadi kita sudah membandingkan 1 dengan 3, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Kemudian lihat di bagian output apa yang terjadi. Nanti. Jadi kita menggunakan uji manual untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. 1 dengan 3 apa yang terjadi? Ya 1 dengan 2 dulu ya. 1 dengan 2 signifikansinya 0,08. Simsiknya 0,08. Artinya apa? 0,08. Ada perbedaan bermakna atau tidak? Lebih dari 0,05 ya. Nah, ternyata 1 dengan 2 itu tidak berbeda bermakna. 1 dengan 2 itu tidak berbeda bermakna. Ya, jadi yang tadi kelompok yang diberi FP dan vitamin C, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 ternyata tidak berbeda bermakna. Signifikansinya 0,08. H0-nya diterima. Karena signifikansinya P-nya lebih besar dari alpha. Kemudian yang kedua, diberi zat besi dengan tanpa suplemen. Berarti ini 1 dengan 3 ya. 1 dengan 3. Ternyata nilai signifikansinya 0,004. Ada perbedaan bermakna. Terakhir, 2 dengan 3. Ya, 2 dengan 3. Diberi zat besi dan vitamin C dan tanpa suplemen. Ternyata simsiknya 0,000. Ada perbedaan bermakna. Oke. Jadi dipahami? Jadi untuk Kruskal-Wallis tidak ada post-hoc-nya. Nah, untuk post-hoc Kruskal-Wallis maka menggunakan uji Mann-Whitney. Ya. Untuk membedakan dua kelompok yang independen, yang tidak saling berpasangan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Van Weyanopa dan Kruskal-Wallis? Izin bertanya, Pak. Ya.
yang Puskar-Walis tadi kan pasoknya nggak ada. Ya. Terus pakai yang tes Whitney. Ya. Itu eksaknya tetap ubah 95% atau tetap 99%? Karena sebenarnya itu 95 dan 99 itu tidak terbaca juga ya. Tidak terbaca juga sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat di outputnya itu tidak terbaca juga. Yang dibacakan pada asymmetric-nya ya. Jadi meskipun tidak kalian ubah juga sebenarnya tidak apa-apa ya. Seperti ini tadi ya. Kelihatan di layar kalian? Ini Bapak klik yang Puskar-Walis ya. Lihat yang Puskar-Walis. Ya. Ini kan ada asymmetric ya. Asymmetric-nya 0,00. Lihat Monte Carlo-nya. Karena tadi waktu Puskar-Walis kan kita klik 95% ya. Apakah ini dibaca? 95% tidak dibaca. Jadi kita ubah atau tidak sebenarnya juga tidak pengaruh. Ini juga tidak. Karena yang kita baca itu asumsi. Itu juga dengan ini tadi ya. Nah ini kan tidak muncul ya. Andai kita ganti tadi, itu akan muncul. Coba kita ganti ya. Kita masukkan eksaknya tadi ya. Monte Carlo-nya 95%. Kelihatan di layar kalian? Yang sudah Bapak klik Monte Carlo-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini ya. Yang kita bacakan tetap asymmetric total ya. 0,00. Monte Carlo-nya kan tidak kita baca. Tidak kita baca di bawah. Jadi kita ubah atau tidak sebenarnya tidak pengaruh juga ya. Oke, coba nih. Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah uji repeated ANOVA. Ya. Dua kelompok, lebih dari dua kelompok berpasangan ya. Syaratnya distribusi data normal. Tidak perlu mungkin atau tidak. Yang penting distribusi data normal. Ya. Untuk repeated ANOVA tidak perlu homogenitas karena memang dari sampel yang sama ya. Jadi tidak perlu uji homogenitas. Jadi syaratnya hanya distribusi data normal. Jika tidak normal, maka lakukan transformasi data. Jika tidak juga, maka lakukan uji alternatif, yaitu uji treatment. Jika nilai signifikansi, nilai P-nya kurang dari 0,05, maka lakukan analisis post-hoc. Analisis post-hoc ANOVA. Misalnya ada data seperti ini, peneliti ingin mengetahui metode penyuluhan paling tepat pada 10 orang mahasiswa, di mana setiap mahasiswa mendapatkan 3 metode penyuluhan. Jadi, misalkan di kelas ada 3 metode pembelajaran, metode A, metode B, metode C. Mahasiswanya sama. 10 orang itu diberi metode A, oh ternyata nilainya 70, 75, sampai 80. Kemudian selang beberapa lama diganti metode pembelajarannya, metode B. Yang tadinya daring misalnya jadi luring, metode B. Oh ternyata nilainya 87, 86, sampai 80. Kemudian lanjut lagi, ganti lagi metode C, gabungan luring dan daring. Gabungan luring dan daring. Apa nilainya 90, 89 sampai 93. Mahasiswanya sama. Ya, mahasiswanya sama.
Maka yang seperti ini tidak perlu uji homogenitas karena juga berasal dari responden yang sama. Oke. Nah, sekarang kalian buka datanya di SPSS tadi. Ada metode A, B, C ya. Ini ada kelas, ada nilai masing-masing. Ya, metode A, metode B, metode C. Maka yang dilakukan pertama kali tetap uji normalitas ya, analyze, descriptive statistik, ekspor. Pengen uji normalitas kelompok A, B, dan C. Masukkan ke dependent list. Ya, normality ya. Oke, continue. Plotnya pastikan normality tercentang. Kemudian oke. Normal atau tidak? Normal atau tidak? Lalu terlihat hasil normalitasnya, di layar kalian terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ini Di metode terlihat. A signifikansinya 0,248, metode B 0,732, metode C 0,072. Ya, berarti lebih besar dari alpha ya, lebih besar dari 0,05. Di data distribusi normal. Terpenuhi syarat untuk uji ANOVA. Jadi kalau tidak normal, salah satu saja tidak normal, maka tidak bisa ya. Misalkan dua normal, satunya tidak normal, maka juga tidak bisa. Semua data harus ditransformasi. Jadi kalau ketemu satu kelompok yang tidak normal, maka semua harus ditransformasi. Semua harus transformasi. Sudah bisa ya transformasi ya? Sudah bisa mentransformasi data? Sudah bisa mentransformasi data? Oke, nggak ada jawabannya. Sudah bisa mentransformasi data? Masih kurang paham, Pak. Kapan menggunakan log 10 eksponen atau yang itunya apa? Oh iya. Kapan pakai itunya yang masih bingung ya? Oke, nanti Bapak kasih tabelnya ya. Bapak kasih tabelnya kapan pakai logaritma, kapan pakai whole square atau square ya. Tapi untuk cara mentransformasi sudah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Nah, kemudian kita lanjut ke repeated ANOVA ya. Cara untuk melakukan repeated ANOVA, klik analyze. Kemudian general linear model. Nah, dan repeat measure itu ya. Repeated measure itu ya. Klik. Kemudian number of level ya. Ada berapa tadi yang pengen dibedakan? Ada 3. Jadi klik 3.
kemudian kalian oke, sudah. Ini diketik metode gitu ya. Kemudian di sininya kolesterol. Oke. Ininya metode 3 itu ya. Iya, Pak. Metode 3. Di sininya kolesterol. Kemudian di kolesterolnya masuk. Ini metode 3, di sini kolesterol. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Kemudian Devin. Kemudian pindahkan metode A, B, dan C pada within subject variable. Oke, sudah. Kemudian klik plot. Pindahkan metode pada horizontal axis. Kemudian klik add. Kemudian continue. Oke, sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kemudian klik save. Nah, pada bagian residual ini, klik standardized. Klik standardized. Kemudian klik continue. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian pada bagian option, kemudian klik metodenya, pindahkan ke display main port. Aktifkan komponen efek, kemudian pilih
untuk kosoknya kita pakai apa gitu. Misalkan bone peroni. Ini untuk kosoknya ya. Mohon maaf Bapak, Hmm? yang di SPSS 26 tampilannya berbeda sama Pian Pak. Yang mananya ya? Di sini ada tulisan estimate marginal means, langsung ke display aja Pak. Oke. Bisa di share screen? Apa sudah stop share-nya? Mohon maaf Pak, ulun Ada pakai deh. HP. Ada Pak tapi di bagian samping. Yang sudah nemu di share screen? Hostnya bisa nggak dipindah? Oke, itu metode dipindahkan ke display itu ya. Kalau pada bagian shape apa yang ada? Continue dulu kok Pak. Itu komparmennya dijentang. Komparmen apa? Nah, pilih ke bentar. Oh ya, itu standaris. Oke. Nah. Kemudian yang tadi yang kembali yang tadi ke mana tadi ya? IM minus ya. Nah itu yang komparmen effect itu kan LSD-nya coba ganti bone peroni. Oke. Kemudian continue. Nah, coba kalian buka di data view ya. Apa yang terjadi di data view? Data view-nya tidak berubah. Oh, tadi belum di oke ya. Nah itu berubah jadi nilai standar residual ya. JRE1, JRE2, JRE3 ya. Nah itu dia uji normalitas. JRE1, 2, dan 3. Normal atau tidak? Oke, setelah residual tadi, saya masukkan ke dependency. Oke. Lihat potnya. Oke, sudah. Ya, continue ya. Continue, oke. Lihat normal tidak. Normal Pak. Oke, normal semua ya. Oke, berarti terpenuhi syarat untuk
repeated ANOVA ya. Oke. Nah, kalau sudah apa bisa share screen lagi? Sudah ulun stop, Pak. Akan dari sampai sini ya, kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Continue, kemudian oke. Nah, kelihatan di layar S1, 2, dan 3. Jadi sudah di normalitas, ternyata normal ya. Nah, sekarang kita buka yang outputnya yang ANOVA. Ada punya kalian ini? General linear model. Ada, Pak. Jadi ada 3 variabel, ada 3 metode ya, A, B, dan C. Kemudian di sini pada tabel tes verifikasi ya. Signifikansinya 0,003 ya. Lihat 0,003. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau 0,003 itu menyatakan dia tidak homogen ya. Menyatakan tidak homogen. Menyatakan tidak homogen. Apa akibatnya kalau yang tidak homogen? Maka menentukan yang dibaca yang mana pada test between subject effect. Karena ini 0,003 lebih kecil dari 0,05, berarti distribusi data tidak homogen. Distribusi data tidak homogen. Tidak masalah ya tidak homogen, karena memang repeated ANOVA tidak harus homogen. Nah, ini ternyata tidak homogen. Kalau tidak homogen, yang dibaca pada test between subject effect itu pada greenhouse geyser. Pada greenhouse geyser. Yang dibaca yaitu 0,006 pada greenhouse geyser. Andai misalkan signifikansi yang di atas ini tadi pada test obscurity ini lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 0,05 artinya homogen, maka yang dibaca adalah pada sphericity asum ya, pada yang di atas ini, pada sphericity asum ya 0,000 gitu. Oke, saya pahami maksudnya. Jadi nilai pada test obscurity yang di atas ini signifikansinya menentukan mana yang harus dibaca, apakah pada sphericity asum atau greenhouse geyser. Nah, ini dapat nilainya 0,003, lebih kecil dari 0,05, artinya varian
data tidak mungkin. Maka ini dibaca pada greenhouse gas. Nah, ternyata ketemunya 0,00. Artinya apa? Ada perbedaan bermakna kadar kolesterol. Kadar kolesterol ya. Pada metode A, metode B, metode C. Bukan kadar kolesterol tadi ya. Nilai mahasiswa ya. Ini agak error dikit ternyata. Bukan kolesterol tapi metode nilai mahasiswa tadi ya. Metode A, B, dan C. Oke, yang penting kalian bisa bacanya. Oke, bisa dipahami tadi? Kapan pakai specificity, kapan pakai greenhouse gaser? Ini bisa, Pak. Kemudian lihat ke Pairwise. Nah, gitu ya. Akhirnya kita pakai Pairwise. Satu tadi apa? Metode A ya. 2 metode B, 3 metode C. 1 metode A, 2 metode B, 3 metode C. Nah, dibaca. Metode A dibandingkan metode B, signifikansinya 0,000. Artinya apa? Tidak ada perbedaan. Ada perbedaan bermakna ya. Ada perbedaan bermakna. Kemudian 1 dibandingkan dengan 3. Signifikansinya 0,000. Ada juga perbedaan bermakna ya. Kemudian 2 dengan 3. Signifikansinya juga 0,0. Semua kurang dari alfa, artinya ada perbedaan bermakna. Jadi untuk mengetahui mana yang berbeda menggunakan Pairwise. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi melihat mana yang berbeda, itu lihat nilai signya. Kemudian sinar yang tandanya negatif, ada yang tandanya positif, tidak ada yang tandanya. Ada yang bertanda negatif, ada yang tidak bertanda negatif. Kalau kalian lihat 1 berbanding 2, itu tandanya negatif. Artinya apa? Nilai 2 itu lebih besar dibandingkan dengan nilai 1. Lihat rata-rata yang di atas. 1 itu 74,4, yang kedua 87,4. Berapa selisihnya? 13. Selisihnya 13. Ada selisih 13 angka. Berarti kelompok 1, metode 1 dibandingkan dengan metode 2 ada kenaikan sebesar 13. Ada kenaikan sebesar 13. 1 dibanding dengan 3. 1 dibandingkan dengan 3. 3
3 itu 91 ya. Berarti 1/3 kenaikannya 16,6. Oke, kalau negatif berarti naik. Kalau yang tidak ada negatif itu berarti turun. Lihat 2/1. 2 dibandingkan dengan 1 tandanya positif. Artinya apa? Metode nomor 2 ini nilainya lebih tinggi daripada metode nomor 1. Ya. 87,4 berbanding 74,4. Oke, sampai sini bisa dipahami? Untuk repeated ANOVA. Ya, repeated ANOVA memang lebih panjang caranya. Makanya kalau diajarkan cara teori dengan perhitungan manual, hitungannya jauh lebih panjang. Soalnya kemarin Bapak yang free hanya perhitungan manualnya menggunakan one way ANOVA. Jadi dengan aplikasi saja panjang, apalagi dengan metode manual. Oke. Ada yang ditanyakan untuk repeated ANOVA? Izin bertanya, Pak. Ya. Habis yang dilakukan repeat measure tadi itu kan muncul data di data view, Pak. Setelah muncul data itu, apakah harus diuji normalitas lagi walaupun di awal udah dilakukan uji normalitas? Ya. Nah, itu juga dilakukan uji normalitas ya, untuk terpenuhi syarat atau tidak. Ya, memenuhi syaratnya atau tidak. Kalau terpenuhi syarat, maka baca langsung pada output yang ANOVA tadi. Kalau setelah di standarisasi residual berikutnya, karena lainnya kan nilai sebenarnya itu diubah menjadi standarisasi residual ya. Nah, kalau itu tidak normal berarti tidak terpenuhi syarat. Oke. Tapi biasanya itu akan nilainya sama ya. Akan nilainya sama dengan uji normalitas yang awal. Karena kan semua ditransformasi dengan cara yang sama ya. Tapi kalau kalian sudah melakukan normalitas di awal, tidak diuji normalitas yang di tengah-tengah tadi, tidak apa-apa ya. Karena nilainya akan sama. Tapi kalau kalian di awal tidak melakukan uji normalitas, sambil melakukan ANOVA, sambil melakukan uji normalitas bisa ya. Caranya yang tadi. Oke, uji yang terakhir adalah uji treatment ya. Uji treatment. Oke, kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Pak. Tapi Bapak kelihatan ya? Oke. Kita tadi sudah repeated ANOVA. Bagaimana kalau repeated ANOVA tidak memenuhi syarat, maka kita lakukan uji treatment. Cara alternatifnya menggunakan uji treatment. Kita pakai data yang ini tadi ya, metode A, B, dan C ini. Caranya analyze non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian di related sama. Oke. Pastikan treatment tercentang,
Kemudian metode A, B, dan C masukkan ke test variable. Seleksinya deskriptif kita centangin. Continue. Exact kita lihat. Ini diubah tidak atau kita ubah 95 tetap 59 tidak apa-apa. Oke, langsung klik OK. Bahkan dibaca di outputnya. Oke, kelihatan? Ini kelihatan, Pak. Jadi tadi deskriptif kita munculkan sehingga muncul di sini rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum muncul ya. Kemudian, nah ini bacanya asymmetric. Asymmetric 0,000 lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari 0,05. TH0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan nilai pada metode A, metode B, dan metode C. Sudah selesai untuk treatment. Jadi ini baca yang ini. Nah, untuk mengetahui mana yang berbeda, treatment tidak ada posoknya. Treatment tidak ada posoknya. Kalau kita pengen tahu mana yang berbeda, maka yang dilakukan dengan uji apa kemarin? Correlated sample dengan uji Wilcoxon, ya. Dengan uji Wilcoxon. Nah, kita pengen tahu mana dari tiga tadi yang berbeda, ya. Maka treatment tidak bisa melakukan, kita menggunakan uji Wilcoxon. Jadi A pasangkan dengan B. Kemudian A pasangkan dengan C. Nanti akan ketahui. A dengan B, A dengan C, kemudian B dengan C. Ya. Jadi A dengan B, A dengan C, kemudian B dengan C. Pastikan Wilcoxon tercentang, add optionnya, silakan deskriptifnya kalau mau dimunculkan, kemudian continue, oke. Nah itu ya. Ini A berbanding C, asymmetric-nya 0,005. A berbanding C, asymmetric-nya 0,005. B dengan C juga 0,005. Semua lebih kecil dari alpha, artinya ada perbedaan semua. Ada perbedaan antara A dengan B, antara A dengan C, antara B dengan C. Ada perbedaan bermakna.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya. Treatment ini berarti digunakan pada saat yang cara repeated ANOVA tadi tidak berdistribusi normal kayak itu kakak. Ya. Jadi treatment digunakan ketika distribusi data tidak normal. Membedakan lebih dari dua kelompok distribusi data tidak normal. Atau membedakan untuk skala data ordinal. Untuk skala data yang ordinal. Misalkan nilai mahasiswa dipisahkan tanda nilai mahasiswanya dikategorikan A, B, C. Tidak nilai 70, 75, 80, tapi dikategorikan A. A misalkan 80 sampai 100 jadi A. B-nya misalkan 70 sampai 80 B. C berapa sampai berapa? 60 sampai 70 C. Nah, itu kan sudah dikelompokkan ya. Nilai-nilai tadi dikelompokkan. Yang tadi nilai itu interval berubah, yang tadinya nilai rasio berubah menjadi ordinal. Nah, ketika sudah ordinal, maka yang dilakukan langsung uji Friedman. Ya, jadi kalau nanti kalian melakukan seperti itu, ada data seperti itu langsung kan uji Friedman. Tidak usah dicek normal tidak normal, ya, karena pasti tidak normal ya, karena sudah juga jadi nilai A, B, C. Oke. Bedanya tolong dihidupkan dulu semua. Oke, tolong dihidupkan. Yang belum hidup, Mona Alpha, belum hidup videonya. Supaya wajahnya kelihatan ya. Sebelum perkuliahan statistik dan setelah perkuliahan statistik. Kira-kira beda bermakna tidak ya? Wajahnya kira-kira beda bermakna. Kalau masih senyum-senyum berarti paham. Tidak berbeda bermakna. Tapi kalau ada yang garuk-garuk kepala itu berarti susah itu ya. Oh, tapi ternyata sebagian besar senyumnya. Artinya sebagian besar mengerti ya. Oke, mengerti benar ya? Kalau tidak paham ditanyakan nanti ya. Jadi kalau tidak tanya, anggap sudah paham ya. Oke, jadi dari wajahnya kelihatan ini wajah-wajah yang sudah paham statistiknya. Oke, jadi yang kita lakukan hari ini tadi uji one way ANOVA, kemudian Kruskal-Wallis, repeated ANOVA, dan Friedman ya. Ada 4 uji yang kita lakukan hari ini. Nah, itu tolong diperhatikan
Kemudian kalian bikin laporan. Data yang tadi juga ya. Jadi data yang tadi juga kalian bikin laporan. Jadi caranya melakukan one way ANOVA tadi seperti apa, kalian tuliskan. Tidak ada data seperti ini, mulai dari data gitu ya. Datanya seperti ini, kemudian diapakan, cara melakukan one way seperti apa, tahapan-tahapannya tadi dituliskan. Termasuk yang outputnya tadi dituliskan. Mana yang dibaca itu dituliskan. Paham ya? Jadi kalian bikin laporannya di Word ya. Bikin laporan di MS Word. Tahapan cara melakukan uji ANOVA. Tahapan cara melakukan uji critical release, repeat dan treatment tadi. Ada 4 tadi. Oke, paham cara membuat laporannya tadi? Jadi kalian bikin laporan di Word, di MS Word. Tahapan-tahapan cara melakukan uji one way ANOVA, kemudian critical release, repeat dan treatment tadi. Jadi dirincikan caranya seperti apa. Kemudian outputnya seperti apa, pada ditempelkan dulu. Pokoknya di copy dan masukkan dulu. Supaya kalian nanti ketika melakukan lagi sudah bisa ya. Ya jadi serinci mungkin saya yang kalian bisa paham. Karena laporan itu kan jadi catatan kalian hari ini ya. Jadi kalian bikin laporan sambil merapikan catatan yang sudah kalian coret-coret tadi. Dibikin serinci mungkin laporannya. Dibikin serinci mungkin. Supaya apa? Nanti ketika kalian akan melakukan lagi, kalian ada panduannya. Panduannya laporan kalian itu ya. Oke. Sebagai bukti kalian bikin laporan, nanti kirim ke email Bapak ya. Email yang kemarin ya. Kapan batas waktunya? Kapan batasnya? Minggu depan kah, Pak? Minggu depan? Jumat depan. Iya, Pak. Jumat depan? Wah, lama sekali. Hari Rabu ya? Rabu depan. Sudah hampir 5 juga sih. Iya. Oke, kan tinggal merapikan catatan kalian ya. Bapak takutnya kalau kelamaan malah lupa dengan catatan tadi ya. Kalau bisa setelah ini kalian langsung susun ya. Ngumpulnya hari Rabu tidak apa-apa ya. Jadi langsung kalian rapikan catatan. Karena kalau nunggu hari Rabu nanti tidak ingat caranya seperti apa. Jadi yang tadi yang caranya seperti apa itu kalian analikan betul. Tujuannya apa ketika nanti melakukan itu sudah bisa. Berarti kan sudah 8 uji ya. GT, Independent, Wilcoxon, Mann-Whitney, One Way ANOVA, Repeated, Critical Release, dan treatment ya. Ada 8 uji sudah ya. Oke. Nanti kan semakin banyak ujinya ya. Jadi kalau caranya kalian tidak ditulis rinci itu malah bingung ketika nanti memilih uji ya. Jadi kalau ketika ujian kan Bapak kasih data, silakan dikerjakan dengan cara apa? Dengan uji apa? Itu kan berarti kalian harus tahu ujinya itu apa dan cara melakukannya seperti apa. Jadi tidak hanya ujian, nanti ketika kalian penantian, kalian punya data seperti ini, ujinya seperti apa itu ya, dengan uji apa dan caranya seperti apa itu diperhatikan. Ya tadi catatnya kalian misalkan serapi mungkin. Kapan uji T, kapan uji ANOVA, apa syaratnya, itu diperhatikan.
Oke, hari ini lengkap semua ya? Ada satu orang nih yang terkeluar, ya, 2 orang. Iya, tadinya izin Pak, HP-nya panas katanya. Ya. Wah, berarti HP-nya saja panas ya, apalagi mahasiswanya panas nggak kabarnya? Tidak ya? Oke, jadi Bapak usahakan mengajarkannya semudah mungkin ya. Statistik yang katanya susah ini coba Bapak ajarkan dengan cara semudah mungkin. Makan data Bapak kasih ya, kalian tidak menulis ulang di SPSS, datanya sudah banyak Bapak kasih. Mudah-mudahan cara yang mudah itu bisa kalian terima. Mudah-mudahan. Jadi image statistik susah itu mudah-mudahan berangsur-angsur hilang gitu ya. Statistik susah sekali ini. Oh ternyata tidak susah ya. Ternyata hanya seperti itu. Jadi yang susah-susah tidak Bapak ajarkan ya. Seperti kemarin repeat ANOVA kalau diajarkan secara teoritis itu panjang sekali semuanya. Makanya coba one way ANOVA saja. Repeat kita nanti pakai SPSS. Oke. Jadi yang mudah tadi tolong kalian tulis yang rapi di MS Word, diketik yang rapi. Bagaimana cara melakukan sehingga ketika nanti suatu saat kalian melakukan lagi, kalian sudah punya catatannya, ya. Catatan versi kalian sendiri. Catatan versi kalian sendiri. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak, ya. Untuk PPT yang kemarin itu udah dibagi ke Pak? Oh yang teori kemarin ya? Iya Pak. Oh ya. Oke. Nanti Bapak bagi ya. Atau semakin bentar Bapak carikan ya. Iya. Yang pertama sudah Bapak kasih PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, bentar Bapak. Bapak kirim ke chat tadi ya. Oke. Sudah kelihatan di chatnya? Sudah Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Bapak. Bapak. Izin live ya.